Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi ini tanggal 3 Januari 2023, kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Biar kita senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini kita baru memasuki hari yang ketiga di bulan yang pertama di tahun 2023. Masih panjang langkah kita di tahun 2023. Masih kita akan jalani selama 362 hari. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita minta kasih setia Tuhan akan senantiasa menolong, memberkati kita semua. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan, haleluya, lebih tinggi dari langit biru, haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, haleluya, sempat membuatku terpesona, haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu. Amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan, haleluya, lebih tinggi dari langit biru, haleluya. Kebaikan-Mu yang telah ku nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, haleluya, sempat membuatku terpesona, haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu. Amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu. Amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dalam Ulangan 32 ayat 10, demikian firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman balantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ini kita semua dijaga sebagai biji mata Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu. Amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima.
sempat membuatku terpesona. Haleluya. Apa yang tak pernah kupikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulut kami, mata kami, pikiran kami sebentar. Kami mau baca firman Tuhan. Ampuni Tuhan semua dosa salahku, ampun Tuhan. Roh Kudus akan tuntun hidupku untuk kami melangkah di dalam rencana-Mu Tuhan. Jadilah segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus kami tuntun hidup kami, supaya kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Berfirman Bapa, kami siap untuk baca firman Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi ini tanggal 3 Januari 2023. Ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Dan sesuai dengan tadi pujian, berkat yang kita terima, ada hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Sebab dikatakan apa yang tak pernah kupikirkan, itulah yang Kau sediakan. Ternyata tuh ada ayatnya. Saya mau baca. Makanya baiknya Tuhan Yesus luar biasa. Kita rugi besar kalau kita jauh dari Tuhan. Tapi kita untung besar kalau kita bersama dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Coba, semuanya sudah disediakan. Jadi berarti kita masih tanggal 3 Januari 2023. Masih 362 hari Bapak Ibu. Tapi ada janji Tuhan.
Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, biar kita senantiasa ada di dalam naungan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca, tadi sudah disampaikan firman Tuhan bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Ya, kita dijaga, diawasi, kita disayang sama Tuhan. Tapi manusia banyak tidak sayang Tuhan. Jujur, saya mau tanya Bapak Ibu, sejauh mana Bapak Ibu cinta sama Tuhan Yesus? Jawab masing-masing. Ya, koreksi diri. Kalau Bapak Ibu cinta Tuhan, mari kita rajin baca Alkitab dan kita menjadi pelaku firman. Sederhana. Saya sebagai hamba Tuhan sudah senantiasa diproses oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, apa yang tertulis dalam Alkitab itu saya kerjakan. Sehingga hidup saya menyenangkan hati Tuhan. Karena saya minta sama Tuhan, kalau bisa Tuhan perkenan, kira-kira saya tidak mau meninggal, mati meninggal tidak mau saya. Saya sudah bilang sama Tuhan Yesus. Sebab Yesus kan baik, itu Bapak saya. Saya anaknya kok, saya anak Tuhan Yesus kok. Saya cinta sama Bapak. Apa yang Bapak perintahkan, saya kerjakan. Dan saya memuturi kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu mari bersama saya bergandengan tangan. Saya bersama istri anak saya sama sekeluarga. Saya minta sama Tuhan, Tuhan pelihara. Saya mau rapture, saya minta kesehatan dari Tuhan. Saya tidak mau sakit. Saya senantiasa saya minta ada di dalam hadirat Tuhan. Tapi ternyata terbukti, saya sampai detik ini sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit. Saya dipelihara Tuhan, tidak pernah sakit apapun. Dari ujung rambut sampai telapak kaki saya sehat. Ya, pada usia saya 66 memasuki 67. Ya, di tahun ini saya berarti memasuki angka 67. 6 angka manusia, 7 angka sempurna. Biar kehidupan saya, Bapak Ibu, saudara semua makin hari disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga nanti kelak kalau sangkakala Allah berbunyi, saya diangkat Tuhan. Kita mau minta sama Tuhan. Oleh karena itu kalau mau diangkat, marilah rohani kita namanya diangkat. Rohani kita harus kita angkat. Sungguh-sungguh hidup menurut firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tidak boleh ada kesombongan, tapi yang ada kerendahan hati, ada kasih, hidup di dalam kekudusan, hidup menjadi pelaku firman. Itu saja sederhana. Giat melayani pekerjaan Tuhan. Beritakan Injil. Saya dimanapun saya ketemu dengan saudara sepupu saya, siapapun, ya, saya beritakan tentang Tuhan. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara hidup kita. Ya, mari kita membaca dalam Mazmur pasal 36 ayat 1 sampai 13. Ya, ini yang berkaitan judulnya, lanjutkanlah kasih setiamu Tuhan. Sebab tanpa kasih setia Tuhan, kita semua mati. Saya kalau tidak ada kasih setia Tuhan, nggak bisa saudara memberitakan firman. Termasuk para hamba-hamba Tuhan semuanya. Kalau tidak ada kasih setia Tuhan, mati semua saudara. Selesai sudah. Semua umat manusia selesai. Seperti air bah Nuh. Tapi bukan berarti Tuhan itu marah, Tuhan jahat. Tidak. Manusia yang jahat. Manusia dikasih tidak mau ngerti dia. Ya, kalau kita sudah mendapatkan kasih setia sama Tuhan, kita minta Tuhan, lanjutkan Tuhan kasih setia Tuhan. Tapi kita harus juga tahu diri. Kasih setia Tuhan harus kita responi dengan kasih setia juga kesetiaan kita kepada kita. Harus merespon Bapak Ibu. Seperti kalau ada orang yang mencintai, mengasihi kita, peduli sama kita, bentuk kita respon dong juga sama. Ya, ya, semua itu sudah hukum Tuhan itu. Saling mengasihi, saling menghormati. Itu hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita baca Mazmur 36 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi makan mereka. Engkau memberi mereka minum dari tempat sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang tulus hati. Jangan kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Dan tangan orang fasik mengusir aku. Ayat 13 yang terakhir. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh
mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Mazmur 36 ayat 1 sampai 13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Tiap pagi kita baca rutin dari sejak 1 Januari 2021. Berarti kita sudah berlangsung 2 tahun. Rutin baca perjanjian lama. Dari Kejadian pasal 1 terus saya kerjakan, tidak pernah absen. Saudara lihat dari sejak tanggal 1 Januari tidak pernah absen saya. Ya, terus sampai Yesus datang, saya tidak mau absen. Hidupku Kristus, mati dalam keuntunganku. Hidup atau mati milik Tuhan Yesus. Di balik kematian di dalam Yesus ada kebangkitan dan naik ke surga, kekal selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Maka kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Jangan pernah berhenti melayani pekerjaan Tuhan. Jangan pernah melangkah mundur, melangkah maju bersama Tuhan. Jangan pernah pesimis, tapi punya keyakinan teguh bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia. Maka dikatakan di sini, lanjutkanlah kasih setiamu. Kalau kita lihat di sini banyak orang fasik, jahat, saudara. Jangan tiru orang fasik. Di ayat kedua dikatakan dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Orang fasik tidak rasa takut kepada Tuhan. Dia berani sombong karena hidupnya fasik. Tidak mau dekat dengan Tuhan. Dia sombong dia sendiri, tapi namanya orang fasik nanti. Ya, nanti tidak pernah tenang hidupnya. Lihat ini. Ayat 13, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, ini orang fasik. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Amin, musuhnya Tuhan, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita minta sama Tuhan supaya senantiasa kita ada di dalam kasih setia Tuhan. Yaitu, mari kita senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Hidup ini hanya sekali. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Tapi kita tidak mau buang waktu dengan sia-sia. Saya tidak pernah buang waktu dengan sia-sia. Pergunakan waktumu, hidupmu, kesempatan kita untuk Tuhan. Supaya hidup ini yang sementara tidak mau hidup percuma, tapi hidup kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita melangkah dari sejak 3 Januari 2023 dan seterusnya melangkah bersama kasih setia Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Besok atau nanti malam kita baca lagi perjanjian baru. Ya, saya masih mau kupas tentang Alkitab di perjanjian baru ya. Nanti minggu depan saya mau kupas tentang melanjutkan kitab Wahyu. Supaya nanti selesai dan selanjutnya kita terus baca firman Tuhan. Pokoknya kita melangkah bersama Tuhan. Yang penting kita hidup sesuai dengan standar ilahi. Firman Tuhan jadi standar kita. Kasih setiamu yang kurasakan, amin, haleluya, lebih tinggi dari langit biru, haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan, amin, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, sempat membuatku terpesona, haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, amin, haleluya. Jadi biji mata-Mu, amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Jadi biji mata-Mu, amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat kita menempuh hidup yang baru di tahun yang baru ini. Sudah saya tekankan, Natal berkaitan dengan kehidupan baru dan sangat berdekatan, berhimpitan dengan tahun baru. Ada maksud Tuhan supaya kita hidup baru, tinggalkan kehidupan yang lama. Yang tadinya mungkin Bapak Ibu tidak pernah baca Alkitab atau jarang baca Alkitab. Mulai tahun ini, mari kita rajin baca Alkitab. Dan kalau dulu tidak melakukan firman Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman. Supaya hidup kita senantiasa dituntun oleh kasih setia Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel.